Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Fisika Semata. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang bab di semester 2, yaitu rangkaian arus listrik bolak-balik. Ada rangkaian listrik bolak-balik, berarti artinya itu ada yang searah. Betul. Jadi sebelum kita mempelajari ini, kita harus tahu dulu nih, yang namanya arus listrik kita akan bagi menjadi dua, yaitu arus listrik yang searah atau kita sebutnya DC, dan juga arus listrik yang bolak-balik atau kita sebut dengan AC. DC searah itu maksudnya bagaimana? Kalau DC kita sudah melajarinya di semester 1, yaitu yang searah. Contoh sumber tegangannya itu adalah contohnya batu baterai. Jadi cirinya ada positif dan negatif, ada kutub positif, ada kutub negatif. Jadi contohnya baterai, kamu memasang batu baterai ya. Nah, ketika terbalik itu kan tidak bisa. Jadi tidak bisa hidup, tidak bisa nyala karena dia hanya searah gitu. Nah, yang namanya arus listrik bolak-balik atau AC, nah itu adalah alternative currents. Nah, itu adalah contohnya itu arus listrik yang berasal dari PLN. Nah, misalnya colokan kayak gitu. Colokan kan kita mencolokkan ceret saklar ya, colokan itu mau dibolak-balik itu kan tetap nyambung juga. Itu artinya bolak-balik gitu. Beda dengan tadi yang searah. Nah, sekarang yang namanya arus listrik itu kan bisa dihitung gitu. Listrik itu bisa dihitung. Nah, arus listrik dihitung dengan ampere meter. Kalau tegangan listrik dihitung dengan voltmeter. Masih ingat kan bagaimana cara menghitung menggunakan ampere meter dan voltmeter? Di semester 1 sudah, bahkan nggak sampai juga sudah. Jadi gini, yang namanya ampere meter, contoh ya ini ampere meter, itu menunjukkan ini skala 60, skalanya 60 ditunjukkan, dan skala maksimalnya ada 100, dan batasnya, batas alat ukurnya ada 5 mA, contohnya seperti itu. Maka nanti cara menghitungnya yaitu skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimumnya kali batas ukurnya. Jadi kalau seperti ini nanti adalah 60 per 100 kali 5. Nah, berarti nanti hasilnya adalah 3 mA. Nah, demikian juga dengan voltmeter dengan cara yang sama, yaitu contoh seperti ini. Ini ada voltmeter, tegangannya ini ada berapa ini? 40 ya, 40. Terus ada batas maksimalnya 50 dan batas ukur voltmeternya ini ada 10. Berarti tegangan yang terukur nanti kita bisa menghitungnya yaitu skala yang ditunjuk dibagi dengan skala maksimumnya kalikan dengan skala batas ukurnya. Jadi nilainya nanti adalah 40 per 50 kali 10. Berarti hasilnya 8 volt begitu. Nah, itu namanya adalah tegangan dan juga arus efektif. Jadi arus dan tegangan yang dihitung dengan ampere meter dan voltmeter itu namanya arus efektif atau tegangan efektif. Kenapa ada efektif? Berarti ada yang tidak efektif. Gini maksudnya, efektif itu adalah yang dapat dilihat di voltmeter. Kemudian yang satunya lagi yaitu tegangan atau arus maksimal bisa dilihat pada arus listrik yang bolak-balik. Arus listrik bolak-balik itu bisa dihitung dengan alat ukur yang namanya osiloskop seperti ini. Jadi osiloskop adalah alat yang bisa menghitung arus dan tegangan listrik kayak gitu. Dan hasilnya berupa grafik sinusoidal seperti gelombang seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, karena ini adalah arus AC, arus bolak-balik ini bentuknya seperti grafik, bisa dilihat seperti itu, berarti menggunakan rumus sinusoidal, maka kita pun akan mendapatkan bahwa V, rumus untuk V tegangan, yaitu V sama dengan V maksimal kali sin omega kali T. Nah, sedangkan arusnya juga sama, I sama dengan I max kali sin omega kali T. Mana sih yang maksimal? Kalau V maksimal berarti pada puncaknya gelombang, sama dengan I maksimal, arus maksimalnya berarti juga di puncak gelombang kayak gitu. Nah,
dia ada efektif di ampermeter dan voltmeter, nilai efektif ya, dan sekarang ada nilai maksimal di oskiloskop, maka kita bisa menyamakan persamaan ini bahwa ada rumus lagi nih, bahwa I efektif itu adalah I maksimal per akar 2. Sama juga dengan tegangannya, tegangan efektif bahwa V efektif sama dengan V maksimal per akar 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh yang berikut ini. Sekarang ada contoh seperti berikut ini. Dalam rangkaian AC seperti gambar, R sama dengan 40 ohm, V max-nya 100 volt di sini, dan frekuensinya 50 Hz. Anggap tegangan pada ujung-ujung resistor VR sama dengan 0 ketika T sama dengan 0. Hitung A arus maksimum, B frekuensi sudut generator, C arus melalui resistor saat T sama dengan 1/50 sekon, dan D arus melalui resistor saat T sama dengan 1/150 sekon. Bagaimana ini? Oke, sekarang kita lihat. Di soal kita mengetahui ada ini R, diketahui ada V max-nya, ada frekuensi itu F. Dan sekarang ditanya arus maksimum. Ingat rumus hukum Ohm ya, bahwa rumus hukum Ohm saya tulis di sini bahwa katakan V sama dengan I kali R. Kalau ditanya I max berarti V per R. Kalau max semuanya juga max. Oke, kita tulis di sini. I maksimum sama dengan V per R. Adakah nilainya? Ada, tinggal masukkan 100 per 40 sama dengan 5 per 2 ampere. Selesai kasus yang pertama. Sekarang yang kedua, frekuensi sudut generator. Jadi ini adalah frekuensinya, berapa frekuensi sudutnya alias omeganya. Berarti omeganya kita biasa kecepatan sudut kayak gitu ya. Omega sama dengan 2pi kali R. Kita punya frekuensi yaitu 50 Hz, masukkan nilainya berarti 100 pi radian per sekon. Nah, sudah. Sekarang yang ketiga, arus melalui resistor. Arus yang mengalir resistor saat T sama dengan 1/50. Ingat bahwa I tadi rumusnya adalah V per R dari hukum Ohm. V per R. Kita cari dulu V saat ini. Saat T yaitu 1/50. Nah, tulis ini I sama dengan V per R. Karena I yang melalui resistor itu berarti ini. Ini belum ada. Cari dulu. Nah, kita cari. Carinya kita cari di sini ya. Kasih tanda kayak gini. Nah, berarti dulu V sama dengan V max sin omega T. V max-nya ada 100, sin omeganya yaitu 100 pi, T-nya saat ini 1/50. Sin 2pi alias sin 0. Sin 0 berapa? 0. Berarti ini 0. V-nya 0. Maka I-nya pun juga 0. I sama dengan 0. Atau kalau saya mau langsung rumus I sama dengan I max sin omega T, boleh. I max-nya sudah ada di sini. Nah, kita masukkan juga. Nanti hasilnya juga sama. Coba yang ini ya, kita langsung pakai yang langsung saja pakai rumus I sama dengan I max sin omega T. Boleh. Apa ini? Harus melalui resistor. I sama dengan I max sin omega T sama dengan I max-nya masukkan yaitu 5/2 sin
Omeganya tadi berapa? 100 pi. T-nya 1/150. Kita bisa coret. Ini menjadi 2/3 pi. 2/3 pi itu berarti pi itu 180, berarti yaitu 120 ya. Sama dengan 5/2 sin 120. Sin 120 sama dengan sin 60. Sin 60 itu berarti setengah akar 3. Maka ini menjadi 5/2 kali setengah akar 3 sama dengan 5/4 akar 3 akar. Sudah dipahami kan? Oke, demikian tadi penjelasan tentang arus listrik bolak-balik ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.